layarnya? Udah, Kak. Sudah? Oke. Nah, jadi untuk bab struktur atom sendiri itu teman-teman akan mempelajari beberapa subbab ya teman-teman. Termasuk teman-teman akan mengenal jenis-jenis radiasi elektromagnetik atau jenis-jenis gelombang IM atau elektromagnetik. Kemudian teman-teman juga akan mengenali spektrum dari suatu atom. Bagaimana sih bentuk spektrum atom dan bagaimana perhitungan dalam spektrum atom itu sendiri. Lalu setelah itu teman-teman juga akan belajar tentang kuantisasi energi, baik itu dari Bohr ataupun dari teori kuantum. Lalu setelah itu teman-teman akan mempelajari juga bilangan kuantum, ada 4. Lalu juga teman-teman akan mempelajari bagaimana sih sifat-sifat dari suatu atom berdasarkan golongan dan periodenya. Ada energi ionisasi, ada jari-jari, ada afiinitas elektron, dan keelektronegatifan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk bahas subbab pertama. Di sini ada tentang radiasi elektromagnetik atau IM. Nah, gelombang IM sendiri yang teman-teman tahu ya, itu dia merupakan suatu gelombang yang dapat menghasilkan medan listrik dan juga medan magnet secara sekaligus ya. Di mana medan listrik lurus. Kalau misalkan medan listriknya itu ke arah sumbu Y, maka medan magnetnya itu ke arah sumbu X atau sumbu Z. Yang penting tegak lurus terhadap medan listriknya. Nah, gelombang IM ini itu bermacam-macam, teman-teman. Ada range-nya. Ada yang paling tinggi itu adalah X-ray, ya. Kemudian nanti ada lagi di bawahnya misalkan UV, lalu sinar tampak, inframerah, microwave, radio, dan sebagainya. Semuanya itu memiliki daerah frekuensi ataupun panjang gelombang yang bermacam-macam atau beragam, seperti itu. Nah, contohnya misalkan di soal ini kita diminta untuk menghitung frekuensi dalam satuan Hertz dari cahaya yang berwarna biru yang memiliki panjang gelombang 436 nanometer. Nah, untuk sinar tampak sendiri, itu kalau tidak salah ya, nanti kita lihat di slide paling terakhir, itu ada range-nya. Itu kalau tidak salah, itu berada di kisar 400 sampai 700 nanometer ya, seperti itu. Sekitar segini ya, range dari sinar tampak. Untuk UV sendiri itu jelas dia ada di bawah dari 400 nanometer. Intinya panjang gelombang dari UV ini pasti di bawah dari sinar tampak. Lalu untuk inframerah itu lebih dari 700 nanometer. Ya, jadi kebalikannya. Oke. Nah, sekarang apa sih hubungan antara frekuensi dan juga panjang gelombang? Nah, mungkin aku tuliskan aja ya rumus umumnya di mana energi ya atau perubahan energi delta E itu sama dengan H C per lambda, di mana H itu merupakan konstanta Planck, C itu merupakan kecepatan partikel, dalam hal ini mengacu pada kecepatan cahaya, lalu lambda ini merupakan panjang gelombang. Kemudian energi ataupun perubahan energi itu juga bisa dinyatakan sebagai H dikali mu atau H dikali frekuensi. Sehingga dari sini kita bisa mencari hubungan antara frekuensi dan juga panjang gelombang. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa frekuensi akan sama dengan C per lambda. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hubungan lambda terhadap frekuensi. Atau sebaliknya. Nah, kita tahu ya di sini lambdanya 436 nanometer. Kita ubah dulu ke dalam satuan yang SI, yakni satuan meter. Maka ini akan menjadi 436 kali 10 pangkat minus 9 meter. Biar lebih bagus, kita ubah 4,36 kali 10 pangkat minus 7 meter. Oke. Nah, kecepatan cahaya sendiri nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tergantung yang diketahui di soal. Kalau nggak diketahui di soal, kita asumsikan nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita masukkan saja datanya. Maka frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau ms-1 dibagi 4,36 kali 10 pangkat. Frekuensinya akan sama dengan, sebentar ya. Ini
Dapatnya adalah 6,88 ya. 88 kali 10 pangkat 14 S-1. Ingat S-1 ini sama dengan hertz ya, karena itu merupakan satuan dari frekuensi ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang nomor 1. Jika ada pertanyaan, teman-teman silakan boleh bertanya ataupun nanti open mic saja ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua selanjutnya di sini tadi kan cahaya warna biru. Nah, sekarang ada gelombang elektromagnetik yang lain, yakni ada X-ray. Nah, di sini X-ray itu dibilang memiliki frekuensi sebesar 1,5 kali 10 pangkat 18 Hz. Berapa panjang gelombang cahaya ini atau X-ray ini dalam 1 nanometer dan juga dalam satuan pikometer. Kita ini dulu ya, konversi dulu ya, 1 nanometer ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Lalu 1 pikometer itu akan sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 meter. Nah, kita masukkan datanya. Di sini frekuensi sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 18 Hz atau S-1. Nah, maka kita bisa pakai cara yang tadi, ya, kita masukkan rumus yang tadi, maka lambda akan sama dengan C per frekuensi. Kita masukkan datanya, maka lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter S-1 dibagi 1,50 kali 10 pangkat 18 S-1. Maka ini akan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kita ubah ke nanometer, maka ini akan sama dengan 20 nanometer. Atau akan sama dengan, ini akan sama dengan 0,2 nanometer, atau ini akan sama dengan 200 pikometer. Ya, seperti itu. Untuk panjang gelombang dari si X-ray ini. Oke. Nah, mungkin aku ini nunjukin kali ya, biar teman-teman tidak penasaran. Jadi di sini di belakang sudah aku siapin ya. Ini ada range dari radiasi IM yang tadi aku bilang ya, bahwa kita lihat ya, semakin ke kanan ini panjang gelombangnya semakin besar, kebalikannya frekuensinya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Kita lihat panjang gelombang yang paling kecil itu dimiliki oleh sinar gamma, baru sinar X, lalu ultraviolet, sinar tampak, inframerah, microwave, kemudian sinar radio ya, seperti itu. Ini adalah untuk daerah panjang gelombang dari suatu gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk cahaya tampak itu dia berada di kisaran 400 sampai 700 nanometer ya, seperti itu. Oke. Untuk informasi saja. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor. Kita diminta untuk menghitung energi dalam satuan joule dari foton cahaya berwarna merah yang memiliki frekuensi 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu berapa energi dalam 1 mol foton tersebut? Nah, pertama-tama kita harus cari tahu nih, berapa sih energi dari foton sinar warna merah ini? Maka kita bisa mencari nilai energinya ya. Maka E sama dengan H dikali V. Maka E sama dengan konstanta Planck itu nilainya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule kali S min 1 dikali 4,0 kali 10 pangkat 14 S min 1 ya. Ini Joule kali second. Nah, kita coret ya. Di sini satuannya, maka ini akan menjadi energi sama dengan, kalau kita hitung nilainya, nah dapatnya adalah, teman-teman juga sambil hitung ya, biar jawabannya semakin akurat. Dapatnya adalah 2,65 kali 10 pangkat minus 19 Joule per 1 foton. Jadi energi 1 foton sinar warna merah ini yang frekuensinya segini itu sebesar 2,65 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa sih energi kalau misalkan fotonnya 1 mol? Ingat ya, 1 mol foton itu berarti sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel foton ya.
Karena 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro ya. Maka kita bisa cari nih, energi dalam satuan joule per mol atau 1 mol foton itu akan sama dengan 2,65 kali 10 pangkat minus 19 joule per foton dikali 6,2 kali 10 pangkat 23 foton per 1 mol. Kita coret, maka hasilnya ini akan menjadi, kalau kita dapatkan 159.554,08 ya, 0,08 joule per mol. Kalau kita ubah ke kilojoule, maka akan menjadi 159,554 kilojoule per mol ya. Seperti itu untuk jawabannya. Oke. Oke, untuk bagian satu ini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman atau masih kurang jelas? Boleh silakan. Apakah bisa dipahami teman-teman untuk bagian satu ini? Oke. Insya Allah bisa, Kak. Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut ya ke soal bagian selanjutnya, yakni terkait efek fotolistrik. Nah, sebenarnya efek fotolistrik ini merupakan fenomena ya teman-teman, fenomena di mana logam yang diberikan suatu sinar atau suatu foton. Jadi kita misalnya menjemur logam nih di luar, kita sinari dia dengan foton ya. Nah, dengan foton yang memiliki energi sebesar HV0, di mana V0 ini merupakan frekuensi dari si foton tersebut. Nah, kemudian setelah kita amati, ternyata setelah kita jemur, ada elektron yang loncat nih, misalkan ya. Ada elektron yang warna merah, twing loncat, nih loncat, twing loncat. Di mana ternyata besar energi dari si elektron tersebut kita notasikan sebagai energi kinetik ya. Jadi awalnya kita kasih sinar foton dengan nilai HV0, lalu ternyata ada elektron yang loncat dengan energi kinetik tertentu. Maka dari sini Einstein kemudian membuat suatu persamaan di mana besarnya energi awal atau energi dari foton tersebut itu akan sama dengan energi kinetik dari elektron yang terpental ditambah suatu fungsi yang dinamakan sebagai fungsi kerja atau work function. Jadi ini namanya adalah fungsi kerja. Nah, fungsi kerja ini merupakan energi minimum yang dapat mementalkan atau dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Jadi kalau aku tulis di sini, ini merupakan energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan atau dari logam tersebut ya. Jadi kalau misalkan nilai frekuensi awalnya itu kurang dari fungsi kerja, ya nggak akan ada elektron yang terpental gitu ya. Jadi tidak ada elektron yang terpental atau semua elektron itu tetap berada di posisinya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan HV0-nya itu lebih besar daripada fungsi kerja, maka akan ada elektron yang terpental dan juga mereka akan bergerak dengan kecepatan tertentu yang memiliki energi kinetik ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk efek fotolistrik. Nah, sekarang pada soal ini kita diberitahukan bahwa energi ionisasi dari berilium itu sebesar 4,1 elektron volt. Nah, sebenarnya apa sih makna dari energi ionisasi? Energi ionisasi itu kan definisinya adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya, ya. Berarti energi ionisasi ini itu merupakan fungsi kerja. Karena definisinya sama-sama energi yang digunakan untuk bisa melepaskan elektron, ya. Maka di sini adalah fungsi kerja, ya. Nah, kita tahu berarti fungsi kerja dari berilium itu sama dengan 4,1 elektron volt. Lalu di sini diberitahukan bahwa sinar foton tersebut memiliki energi sebesar 5,5 elektron volt. Berarti HV0-nya sama
kita masukkan ke persamaan ini. HV0 sama dengan energi kinetik ditambah fungsi kerjanya. Berarti energi kinetik yang didapatkan dari elektron sama dengan HV0 dikurangi fungsi kerjanya. Maka akan sama dengan 5,5 elektron volt dikurangi 4,1 elektron volt. Sama dengan 1,4 elektron volt. Ini adalah energi kinetik dari elektron yang terpental pada atom berilium. Seperti itu ya. Oke, itu untuk efek fotolistrik. Oke, seperti biasa kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja ya teman-teman. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, yakni spektrum atom. Nah, atom atau elektron dalam suatu atom itu bisa mengalami dua proses. Ada yang namanya sebagai proses absorpsi, dan ada yang dinamakan sebagai proses emisi. Nah, teman-teman tahu ya dari teori Bohr bahwa elektron itu akan berada pada tingkat energi yang tertentu atau disebut sebagai diskrit ya. Jadi energi elektron itu tidak kontinu ya, tidak bisa ada di semua nilai, melainkan dia hanya ada di nilai-nilai tertentu saja. Seperti ini contohnya. Misalkan ini adalah energi yang pertama ya pada N1, ini energi yang kedua ini pada N2, ini energi yang ketiga pada N3, ini energi yang keempat pada N4, dan ini adalah energi yang kelima pada kulit kelima. Nah, elektron kalau misalkan mengalami absorpsi itu berarti dia akan menyerap suatu foton atau energi. Jadi absorpsi itu adalah proses penyerapan energi untuk bisa berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi di sini elektronnya itu akan menyerap energi dari luar, ya misalkan ini adalah foton, ya sehingga dia akan bisa pergi ke tingkat energi yang lebih tinggi, ya misalkan ke sini. Nah ini namanya proses absorpsi, ya dia akan menyerap energi, ya menyerap energi, ya. Nah, sedangkan kebalikannya emisi itu adalah proses pelepasan energi. Jadi misalkan ini elektron pada atom yang sama ya, di kulit kedua nih awalnya nih. Lalu tiba-tiba dia turun ke bawah ya, turun ke bawah dengan cara memancarkan energi ya. Nah, ini Hv. Maka ini kita sebut sebagai namanya proses emisi ya. Namanya proses emisi. Melepaskan energi. Nah, pada atom yang sama, nilai energi untuk absorpsi dari E1 ke E2 itu pasti sama dengan energi yang diemisikan dari E2 ke E1. Dengan kata lain, panjang gelombang yang diabsorpsi untuk berpindah dari E1 ke E2 pada atom yang proses emisi dari E2 ke E1 pada atom yang sama ya, seperti itu. Contohnya misalkan hidrogen ya. Hidrogen misalkan ya, dia dari E1 ini misalkan E2, E3. Misalkan dia mau naik nih. Contoh aja ya teman-teman, ini misalkan mau naik ke atas, dia menyerap misalkan ini ada panjang gelombang 400 nanometer ya, misalkan. Pindah nih ke E2. Misalkan seperti ini. Ya, E2, E3, E1. Nah, kemudian misalkan dari E2 ke E1 ini lepas kan ya. Nah, misalkan lepas seperti ini ke E1, maka foton yang terlepas itu akan juga sama dengan foton yang diterima, yakni 400 nanometer. Selama tingkat energinya itu sama, E1 ke E2 dan E2 ke E1 ya, seperti itu. Bedanya hanya di prosesnya saja. Kalau absorpsi itu menyerap energi untuk pindah ke tingkat selanjutnya, kalau emisi itu melepaskan energi untuk turun ke energi yang di bawahnya. Ya, seperti itu. Sama halnya kalau kita mau naik tangga ke atas, kita pasti butuh energi kan ya, biar bisa naik ke atas. Sedangkan kalau kita turun ke bawah, kita biasanya lebih santai karena kita justru melepaskan energi ya, seperti itu. Oke, itu untuk absorpsi dan emisi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di soal ini diminta bahwa gunakan persamaan Rydberg untuk menghitung panjang gelombang dari garis
dari hasil proses emisi dari N sama dengan 6 menuju N sama dengan 3. Ya. Sini kita bisa lihat visual ini. Ya. Misalkan ini aku gambarkan. Ya, misalkan ini adalah E6, ya ini E5, ini E4, ini E3, ini E2, ini E1. Ini berarti N6 dan seterusnya ini adalah N3. Nah, di sini dia berpindah nih ya dari E6 turun ke E3 ya, deeksitasi ya, turun ke bawah seperti ini dan dengan melepaskan energi ya. Set. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Nah, sekarang berapa nih permasalahannya frekuensi atau panjang gelombang yang dipancarkan? Nah, kita akan hitung dengan menggunakan persamaan Rydberg, di mana persamaannya itu seperti ini. 1 per lambda sama dengan Z kuadrat dikali 1/n high kuadrat, ya. Ini dimutlakin sebenarnya, min 1/n low kuadrat. Nah, ini biar nilai positif itu kita mutlakin di sini. Oke. Nah, karena ini menggunakan atom hidrogen, di mana hidrogen itu memiliki nomor atom sama dengan 1. Ya. Di sini Z itu adalah nomor atom. Ya. Di mana untuk hidrogen, Z-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan di sini. Kuadrat dikali, maaf ini ada RH-nya, sorry. RH dikali Z kuadrat, ya berarti dikali 109.730 ya nilai RH-nya kali 109.730 cm min 1 ya dikali 1/6 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Nah, di sini kalau teman-teman masukkan persamaannya, teman-teman akan dapatkan lambda sama dengan, ini aku hitung dulu ya, biar tidak panjang-panjang. 1/36 kita kurangi 1/9. Hasilnya adalah 0,083 ya. Nah, kita kalikan dengan 109.730. Lalu kita 1 bagi answer, dapatnya adalah 1,093 ya. 093 kali 10 pangkat minus 4 cm. Ingat ya, dalam satuan cm. Kenapa? Karena karena tetapan Rydberg itu nilainya adalah 109.730 cm min 1. Ya, maka nilai panjang gelombang yang didapatkan itu baru dalam satuan cm. Nah, kita ubah dulu ke satuan meter. Maka lambda akan sama dengan 1,093 kali 10 pangkat minus 6 nanometer. Nah, di sini kalau kita mau ubah ke nanometer sesuai dengan perintah soalnya, maka akan menjadi lambda sama dengan 1093 nanometer. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini akan ada di daerah mana ya? Di sini kan dibilang apakah kita bisa melihat cahaya tersebut? Nah, kita lihat lambda yang didapatkan itu nilainya dari 1093 nanometer. Tadi sudah aku jelaskan bahwa cahaya tampak itu berada di range 400 sampai 700 nanometer. Berarti di lambda segini kita tidak bisa melihat sinar yang dihasilkan karena nilai lambdanya itu melebihi lambda sinar tampak. Sehingga di sini jawabannya kita tidak bisa lihat ya, seperti itu. Oke, ini untuk soal yang pertama spektrum atom. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk bagian yang ini? Atau ada yang mau ingin tanyakan dulu? Silakan. Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan Bulan. Kalau adsorpsi itu berarti dia itu eksitasi. Ya, betul. Sama aja, nama lainnya tereksitasi. Oke, Kak. Terima kasih. Terus itu yang 1,093 kali 10 pangkat minus 6 itu harusnya meter ya, Kak? Oh iya, ini meter. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, makasih juga Bulan. Oke, ini typo ya. Oke, sip. Kalau ada lagi yang ingin tanyakan, silakan ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya tidak ada. Oh ya. Bertanya, ya silakan. Itu blok 730 itu dapat dari mana, Kak? Yang mana?
log 730. Oh, itu bukan log, itu 109. Oh, 730. 109. Apa? Ya. Dan tulisan aku emang ini berantakan nih, bentar ya. Coba aku perbaiki dulu. Ya, ini aku hapus dulu. Itu nilai tetapan Rydberg ya, dapat dari mana itu kalau misalkan di soal biasa dikasih tahu nilainya atau enggak ya memang segini nilainya ya dari eksperimen. Oke. 109. Oke. Ada lagi Hadi, itu aja pertanyaannya? Ya Kak, bingung Oke. bingung itu deh. Oke, sip. Masih kelihatan log. Ya udah, ini 109 ya, bukan log ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya ada lagi silakan ya. Kalau misalkan belum ada, aku lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Ini soal nomor 1 udah ya. Nomor 2 ini mirip-mirip soalnya ya. Di sini coba kita baca dulu ya. Oke, di sini kita diminta untuk menghitung energi dalam satuan joule dan panjang gelombang dalam 1 nanometer dari garis yang dihasilkan. Jadi kan nanti kita jelasin deh apa yang dinamakan garis-garis ya. Nah, jadi kan di sini kita lihat bahwa elektronnya itu turun dari tingkat energi keempat ya, fourth Bohr orbit, ke tingkat energi pertama. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ya, berarti di sini ada E4, ini E3, ini E2, ini E1. Nah, sebenarnya persamaan Bohr itu ya, itu kalau kita tulis itu seperti ini ya, teman-teman. Sebenarnya gimana? N itu menyatakan kulit keberapa, N1, 2, dan seterusnya, itu sama dengan minus B per N kuadrat. Sebenarnya persamaannya ini. Tapi kalau kita turunkan persamaan ini, ujung-ujungnya itu akan menjadi seperti ini. 1 per lambda sama dengan RH dikali Z kuadrat kali 1 per N2 kuadrat min 1 per N1 kuadrat. Ya, jadi akan sama aja. Kita pakai persamaan Rydberg dan pakai menggunakan Bohr ini ya, karena persamaan Rydberg ini bisa diturunkan dari persamaan Bohr ya, seperti itu. Oke, di sini dari kulit keempat menuju kulit pertama. Nah, berapa nih energi yang dilepaskan dan panjang gelombang yang dihasilkan ya. Ini dia akan ngelepasin energi nih ya. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa hitung dulu ya. Berarti kita bisa gunakan 1 per lambda sama dengan RH dikali Z kuadrat per 1 per N2 kuadrat min 1 per N1 kuadrat. Maka ini akan menjadi, kalau kita hitung ya, 1 per lambda sama dengan 109,730 cm min 1 dikali 1 kuadrat karena ini adalah atom hidrogen dikali 1 per dari E4 kan ya, 1 per 4 kuadrat min 1 per 1 kuadrat ya. Ini mutlak ya teman-teman, jadi pasti positif nilainya. Jadi nggak apa-apa bolak-balik terserah ya, yang karena ini nilainya mutlak. Maka ini akan menjadi 1 per lambda 1 kurang 1 per 16. Oke. Nilainya ini adalah 12871,88 cm minus 1. Maka lambdanya ini akan sama dengan, 1 dibagi answer. Oke. Ya, 9,721 kali 10 pangkat minus 6 cm. Kita ubah ke nanometer, maka lambda sama dengan 721 kali 10 pangkat minus 8 meter, atau ini akan sama dengan ya 97,21 nanometer ya. Nah, tiga angka penting ya, berarti 97,2 nanometer. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung energinya dalam satuan joule, di mana delta E atau energi yang dilepaskan itu sama dengan Hc per lambda. Maka kita masukkan lambdanya, ini akan sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali ya joule second dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter second min 1 dibagi 9,721 kali 10 pangkat minus
8 meter. Maka ini akan sama dengan kalau kita hitung, ya. Bentar. Dapatnya adalah 2,045 ya, 2,045 kali 10 pangkat minus 18 joule. Jadi energi yang dilepaskan dari proses deeksitasi atau proses emisi elektron atom hidrogen dari kulit keempat atau N sama dengan 4 menuju N sama dengan 1 itu sebesar 2,045 kali 10 pangkat minus 18 joule atau setara dengan 97,2 nanometer ya, seperti itu. Oke, itu untuk hasilnya. Oke, seperti biasa kalau misalnya nanti ada yang ingin tanyakan, teman-teman boleh bertanya. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, ini ada soal. Coba, karena teman-teman sudah belajar 2 soal tadi ya, untuk soal ini coba aku tanyakan ya ke teman-teman. Sini ada 5 frekuensi terendah pada deret Lyman spektrum garis atom hidrogen diamati pada frekuensi berikut. Oh ya, aku belum memberitahukan ya, untuk atom hidrogen ya. Mungkin kalau catatan ya, untuk garis Lyman sendiri itu merupakan proses emisi dari N sama dengan 1, 2, Ju N2 sama dengan 1. Bentar. Sorry. Dari ini biar kebayang. Ya, dari 3, 4 dan menuju N2 sama dengan 1. Namanya emisi pasti kulit pertamanya itu di atas dari kulit kedua ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin N1 ini sama dengan 1. Karena namanya emisi. Lalu Balmer ya sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya menuju N2 sama dengan 2 ya. Kemudian habis Balmer tuh pasien ya. Itu dari N1 sama dengan 4, 5, 6 menuju dan seterusnya menuju N2 sama dengan 3 ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini ada sekali lagi aku bacakan ya 5 frekuensi terendah pada deret Lyman spektrum garis atom hidrogen. Ini ada frekuensinya. Lalu pertama, tuliskan transisi mana yang berkaitan dengan nilai frekuensi sebesar 2,783 kali 10 pangkat 15. Ada yang mau menjawab nggak kira-kira? Frekuensi dari transisi mana nih yang bernilai segini? Ada yang mencoba menjawab? Silakan. Kata kuncinya ini ada di 5 frekuensi terendah pada deret Lyman. Kira-kira ada yang mau coba jawab? Pasien, Kak. Enggak, maksudnya ini dari mana ke mana itu berarti transisinya untuk frekuensi segini. Oke, coba kita gambar ya. Di sini tingkat energinya ini kan paling rendah kan N sama dengan 1 ya. Lalu ini ada N2 atau N sama dengan 2. Ya. Ini ada N sama dengan 3. Ini ada N sama dengan 4. Ini ada N sama dengan 5. Ini ada N sama dengan 6. Ya, coba kita analisis pelan-pelan ya. Nah, sekarang coba aku tanya, misalkan nih, ini ada elektron. Kita sebut sebagai elektron A ya, biar teman-teman nggak bingung. Lalu di sini ada elektron B ya, misalkan. Nah, elektron A itu turun nih dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Lalu elektron B juga turun dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1. Nah, pertanyaannya adalah, coba menurut teman-teman energi yang lebih besar yang mana? Energi elektron B atau energi dari elektron A? Coba kira-kira mana yang lebih besar transisi energi yang dihasilkan? Dari apa namanya yang aku jelaskan tadi. Kira-kira mana yang lebih besar menghasilkan energinya? Proses emisi dari elektron B atau elektron kira-kira? B bukan, Kak? Ya, betul sekali, Bulan. Kenapa yang B menurut Bulan?
Karena kalau di situ jaraknya lebih jauh gitu gak sih, Kak? Terus? Oke, benar-benar 100 ya, betul sekali. Karena memang jaraknya lebih jauh. Teman-teman bayangkan nih, teman-teman misalkan dibandingkan dengan lantai 1 ke lantai 2, mana yang lebih capek? Pasti lebih capek kalau kita naik dari lantai 1 ke lantai 3, ya kan ya? Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa energi yang dilepaskan, kan emisi kan lepas ya berarti, energi yang dilepaskan pada elektron B ini itu jauh lebih banyak atau lebih besar dibandingkan energi dari elektron A ini. Karena elektron B ini turun dari 3 ke 1, sedangkan kalau B itu dari 2 ke 1. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, delta E dari transisi N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1 sudah pasti lebih besar dibandingkan delta E dari transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat rumusnya, delta E itu kan sebanding dengan frekuensi. Nah, delta E sama dengan H dikali mu atau dikali frekuensi. Sehingga kita simpulkan nih, frekuensi dari transisi N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1, itu pasti lebih besar dibandingkan frekuensi dari transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke, nah dari sini ya kita tahu bahwa semakin jauh jaraknya atau gapnya, maka frekuensinya akan semakin besar. Nah, di soal ini 5 frekuensi ini tuh mengarah pada N sama dengan 1. Dari 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, dan 6 ke 1. Dengan frekuensi yang sudah disediakan. Nah, pertanyaannya itu adalah, kira-kira nilai frekuensi segini itu menunjukkan transisi yang mana sih? Dari mana ke mana? Seperti itu. Kira-kira ada yang mau coba menjawab? Setelah kita bahas tadi barusan. Ada yang mencoba ingin menjelaskan kira-kira frekuensi tersebut itu untuk transisi yang mana ya kira-kira? Oke. Dari Ya? 4 dari Oke. 4 Dari 4 kemana Nisa? ke 1 bukan, Kak? Oke, betul ya, dari 4 ke 1. Coba kenapa? Karena kalau kita coba urutkan ya. Sekarang pertama, frekuensi untuk dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1, berapa nilainya? Yang paling rendah kan ya berarti ya. Berarti 2,115 kali 10 pangkat 15. Ini frekuensi paling rendah. Lalu yang kedua, berarti dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1. Maka ini akan sama dengan, ini N1 ya. N1, N1, ini N2, ini N2. Ini akan sama dengan 2,472 kali 10 pangkat 15. Lalu selanjutnya, frekuensi dari N1 sama dengan 4 menuju N2 sama dengan 1. Ini akan sama dengan 2,783 kali 10 pangkat 15. Lalu frekuensi dari N1 sama dengan 1, ini akan sama dengan 3,054 kali 10 pangkat 15. Yang terakhir, frekuensi dari N1 sama dengan 6 menuju N2 sama dengan 1, ini akan sama dengan 3,197 kali 10 pangkat 15. Sehingga nilai yang bertanggung jawab untuk frekuensi segitu ya, itu adalah transisi dari N sama dengan 4 menuju N sama dengan 1 ya, seperti itu. Oke. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari N sama dengan 1 menuju N sama dengan 4? Dengan kata lain, berapa sih energi yang diabsorpsi atau diserap untuk memindahkan elektron dari N sama dengan 1 menuju N sama dengan 4? Nah, karena kita sudah mengetahui frekuensinya, tinggal kita masukkan ke persamaan energi saja. Sebentar ya teman-teman, ini lagi loading. Oke, aku mau tambah kertas dulu. Oke, kita masukkan saja ya. Berarti di sini ya, kita tahu ya tadi ya, frekuensinya kan sama dengan 2,783 ya. 4
menuju N2 sama dengan 1 itu sama dengan 2,783 kali 10 pangkat 15 Hz ya. Maka kita bisa tahu nilai energinya atau delta E-nya ya itu akan sama dengan H dikali V atau H dikali frekuensi. Ini akan sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali 2,783 kali 10 pangkat 15 Hz. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung ya, oke, dapatnya adalah, salah, sorry. 15 kali 626 kali 10 berarti ada 1,844 kali 10 pangkat minus 18 Hz ya. Joule, sorry. Ini adalah energi yang diperlukan. Lalu yang C, buatlah sketsa spektrum garis hidrogen berdasarkan data di atas. Sumbu X dalam satuan panjang gelombang. Jadi kita pengen buat spektrum garis emisi ya di garis-garis seperti ini. Di mana sumbu X adalah panjang gelombang, satuannya adalah nanometer biasanya ya. Seperti itu. Nah, berarti mau nggak mau kita harus cari tahu dulu nih, berapa panjang gelombang yang terlibat di setiap proses transisi ini ya. Nah, gimana caranya? Kita udah tahu frekuensinya, tinggal kita ubah aja ke panjang gelombang. Berarti contohnya kita hitung dulu panjang gelombangnya. Di lambda 1, ini transisi dari sama dengan 2 menuju N2 sama dengan 1, yaitu berarti sama dengan C per V1 ya. Nanti sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan V1, yakni 2,115 kali 10 pangkat 15. Ya. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung ya, dapatnya adalah 1,42 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus 7 meter atau 142 nanometer. Bentar, 1, 2, 3, 4. Ya, benar ya. Lalu untuk lambda 2 dari N1 sama dengan 3 menuju N2 sama dengan 1 ya, maka ini akan sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi V2, 2,472 kali 10 pangkat 15 ya. Maka ini akan dapatnya adalah hasilnya 1,21 kali 10 pangkat minus 7 meter atau 121 nanometer. Cari lagi ya lambda 3 dan seterusnya. Ini aku langsung aja ya teman-teman. Silakan dihitung sendiri juga dengan cara yang sama. Ini dapatnya kalau aku hitung sebentar. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,873 15. Dapatnya adalah 107,8 nanometer ya. Ya, 107,8 nanometer. Lambda 4 ya, dari N1 sama dengan 5 menuju N2 sama dengan 1. Kalau teman-teman hitung, dapatnya adalah adalah 98,23 nanometer ya. 98,23 nanometer. Terakhir, lambda 5 itu transisi dari N1 sama dengan 6 menuju N2 sama dengan 1. Ini akan sama dengan, kalau kita hitung ya, berarti adalah 93,84 nanometer. Nah, udah deh, kita dapat semua panjang gelombangnya. Nah, kan paling kiri kan satuannya 0. Kan lambda itu nggak ada yang negatif ya teman-teman, karena panjang gelombang itu adalah suatu besaran yang positif, kan panjang kan ya, nggak ada yang negatif. Berarti paling kiri ini adalah 0 nilainya. Nah, semakin ke kanan, lambdanya akan semakin besar. Nah, kita tandakan sekarang, tandain. Ini nilainya berarti yang paling kiri itu 93,84. Lalu setelahnya adalah 98,23. Ini misalnya kita perbesar skalanya ya. Terus sebelah kanannya adalah 107,8. Sebelah kanannya lagi 121. Sebelah kanan lagi terakhir 141.
2. Maka kita gambarkan garisnya seperti ini, misalkan garis, nah, garis, 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 dan garis. Nah, ini kita sebut sebagai namanya spektrum emisi atom, ya. Jadi suatu garis-garis yang dihasilkan akibat proses emisi, ya. Itu selalu merupakan proses transisi yang paling dekat. Berarti kalau tadi tujuannya N sama dengan 1, maka ini tuh pasti transisi dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Begitupun selanjutnya yang sebelah kirinya ini pasti dari N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi teman-teman sekarang bisa baca nih, kalau teman-teman dikasih spektrum atom, spektrum emisi seperti ini, teman-teman pasti tahu bahwa spektrum yang paling kanan itu merupakan transisi yang paling dekat, ya, dari tujuan transisinya, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan atau masih kurang jelas, teman-teman? Silakan. Boleh, kalau misalnya masih bingung. Apakah bisa dipahami semuanya untuk bagian ini? Oke, bisa ya. Kalau bisa, teman-teman kalau misalnya bisa bilang ya, takutnya aku nggak tahu. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya coba ini soalnya kita balik ya ke sini ya. Oke, sekarang di sini diberikan spektrum atom hidrogen sebagai berikut, ya. Nah, oh ya ini kurang kali ya. Ini spektrum atom hidrogen, ini garis Lyman ya. Spektrum garis Lyman atom hidrogen, ya. Nah, yang bagian A, tentukan transisi yang menghasilkan garis A dan garis B. Coba aku tanya ke teman-teman, kira-kira untuk yang garis A ini, itu transisi dari mana ke mana ya? Kalau misalkan ini merupakan spektrum garis Lyman yang kita berikan. Coba ada yang mencoba menjawab untuk garis A? Kira-kira merupakan transisi dari mana ke mana? Tadi ingat lagi ya, Lyman itu tujuan akhirnya itu dari N sama dengan tertentu menuju N sama dengan 1 ya. Nah, ini tujuan Lyman itu pokoknya menuju N sama dengan 1. Berarti kalau yang di sini garis A ini kira-kira dia dari mana ke mana ya transisinya kira-kira? Ada yang mencoba menjawab? Oke, ada yang jawab di chat nih. Oke, 2 ke 1. Oke. Yang lain apakah sama 2 ke 1? Oke, terima kasih ya Pip sudah menjawab. Oke. Nah, coba kita bahas ya. Nah, di sini kan aku sudah bilang tadi ya, kan kita di sini kan lambda itu kan semakin ke kanan semakin besar kan ya. Ini kan skalanya 0, semakin ke kanan semakin besar. Nah, kita lihat yang paling kanan ini ada suatu garis ya. Nah, ini kan garis ya. Nah, garis. Berarti ini adalah menandakan ada proses emisi di daerah panjang gelombang segini ya. Nah, berarti garis yang paling kanan ini menandakan transisi yang paling dekat. Berarti untuk yang paling kanan ini dia merupakan transisi dari 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena Lyman itu sekali lagi tujuan akhirnya itu adalah N2 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, berarti untuk garis A ini dia transisi setelahnya. Berarti ini itu dari N1 sama dengan 3 menuju N2 sama dengan 1. Ya, seperti itu. Berarti garis yang B itu juga selanjutnya. Berarti ini N1 sama dengan 4 menuju N2 sama dengan 1. Nanti yang paling kiri, misalkan nanti ada yang paling kiri, misalkan ya yang paling kiri itu berarti transisi dari N1 sama dengan hingga menuju N2 sama dengan 1. Ya, karena dia yang paling kiri atau spektrum garis terakhir seperti itu. Ya, jadi ini cara baca spektrum emisi atom. Ya. Nah, berarti sekarang garis A itu dari N1 sama dengan 3 menuju N2 sama dengan 1. Nah, berarti untuk garis B itu dari
N1 sama dengan 4 menuju N1 sama dengan N2 sama dengan 1 ya, seperti itu. Oke, itu untuk garis A dan garis B. Nah, berapa panjang gelombangnya? Tinggal kita masukkan saja ke persamaan Rydberg. Berarti lambda untuk garis A ya, itu berarti sama dengan kita hitung dulu ya. 1 lambda ya, garis A sama dengan RH dikali Z kuadrat dikali 1 N2 kuadrat min 1 N1 kuadrat. Kita masukkan 1 lambda untuk garis A sama dengan 19730 cm minus 1. Karena ini atom hidrogen, Z-nya sama dengan 1 dikali 1 N2-nya misalkan 1 kuadrat min 1/3 kuadrat. Maka dapatnya nanti lambda untuk garis A ya, kalau teman-teman hitung ini akan sama dengan, coba ya, aku dapatnya ini adalah 102,52 nanometer ya. 102,5 nanometer. Ini adalah lambda untuk garis yang A. Nah, berarti sekarang lambda untuk garis B dengan cara yang sama ya. 1 lambda garis B sama dengan 19730 cm min 1 dikali 1 kuadrat dikali 1/1 kuadrat minus dari N sama dengan 4. Berarti minus 1/4 kuadrat ya. Maka nanti lambda untuk garis B itu akan sama dengan ya, kalau kita hitung dapatnya adalah 1 min 1/16 Oke, dapatnya adalah 97 ya. Dapatnya 97,21 nanometer. Jadi ini adalah lambda untuk garis A dan lambda untuk garis B ya, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman apakah bisa dipahami atau dapat dimengerti kah untuk bagian spektrum atom ini? Yang emisi atom? Oke. Coba ya, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, coba aku kasih contoh lagi ya. Nah, misalkan ini ada spektrum, ya, contohnya spektrum emisi Balmer misalkan. Ya, ini ada spektrum emisi Balmer ya. Nah, seperti ini. Garis, 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 garis. Ini garis yang A, ini garis yang B. Nah, coba untuk garis yang A ini kira-kira transisinya dari mana ke mana nih? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba menjawab nggak? Untuk yang A di sini. Kira-kira untuk garis A ini transisi dari mana ke mana? Nggak usah takut salah ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Ya. Dari ini bukan Kak, dari kan Balmer itu akhirnya 2 ya Kak? Iya, betul. Gelombangnya 2 berarti itu dari 3/5 ke 2. Dari 5 ke 2. Oke, mantap. Sip, betul ya. Oke, terus garis B-nya berarti dari mana ke mana? Dari 6. Oke, sip. Mantap. Terima kasih ya. Tadi Zahra jawab ya. Oke. Makasih ya sudah dijawab. Oke, betul ya. Jadi ini untuk garis A dan garis B. Ya, silakan teman-teman nanti kalau ketemu spektrum atom emisi hidrogen, lihat dulu dia spektrum emisi apa. Apakah Lyman, Balmer, Paschen ataupun Brackett ya. Kalau teman-teman sesuaikan dengan garis-garis yang muncul, kira-kira garis yang dituju itu transisi dari mana ke mana ya, seperti itu. Oke. Kalau yang ini sudah jelas ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang bagian terakhir yakni spektrum ion mirip hidrogen. Jadi kalau tadi adalah spektrum hidrogen, kalau ini adalah ion mirip hidrogen. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi kalau misalnya ion mirip, namanya mirip berarti kan serupa ya. Hidrogen itu berarti ion tersebut itu memiliki
jumlah elektron yang sama kayak hidrogen. Berarti dia memiliki 1 elektron ya, sama kayak hidrogen. Contohnya apa? Misalkan ada He+. Ini kan helium itu kan elektronnya 2. Kalau misalkan He+, berarti dia punya 1 elektron. Lalu Li2+. Li itu kalau dalam keadaan netral dia punya 3 elektron. Berarti kalau Li2+ dia punya 1 elektron. Kemudian ada boron 4+, lalu karbon 5+, dan seterusnya. Ini merupakan ion-ion yang mirip hidrogen. Yang penting jumlah elektronnya itu sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini kita punya spektrum ion mirip hidrogen. Di mana di sumbu X ini menyatakan panjang gelombang ya dalam 1 nanometer. Dan di sini dikasih keterangan bahwa semua emisi di atas merupakan emisi menuju N sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, tentukan transisi yang terjadi pada garis A, B, dan C. Oke, coba ada yang mau menjawab untuk garis A ini, kira-kira transisi dari mana ke mana ya? Coba. Ada yang coba menjawab? Gak usah takut salah ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Kira-kira yang A ini dari mana ke mana? Berdasarkan informasi yang di soal. Dari 4 Kak, Oke, dari 4 kemana? ke 3. Oke, betul ya. Dari 4 ke 3. Lalu garis B, kira-kira dari mana ke mana? Dari 6. Oke, dari 6. Lalu terakhir garis C? 7. Oke, sip. Mantap ya. Ini kita sudah tahu ya transisi untuk garis A, B, dan C. Ini sudah dapat nih ya ketiga garis tersebut. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menghitung panjang gelombang garis A, B, dan C. Nah, kita gunakan lagi persamaan Rydberg ya. Gunakan persamaan Rydberg ya. Persamaan Rydberg. Nah, di mana per lambda ya sama dengan RH dikali Z kuadrat kali 1/N2 kuadrat min 1/N1 kuadrat ya. Karena kita belum tahu nomor atomnya apa, ya kita nggak bisa masukkan nilai Z-nya. Tapi yang kita tahu bahwa di sini panjang gelombang garis A itu 52,07. Ya kita pakai perbandingan saja ya. Jadi 1 lambda A ya sama dengan RH dikali Z kuadrat kali 1/3 kuadrat minus 1/4 kuadrat ya. Seperti ini. Per 1 lambda B. Sekarang kita mau cari lambda B-nya dulu nih. Sama dengan RH dikali Z kuadrat dikali 1/4 minus 1 kuadrat. Coret nih Z kuadrat dan RH-nya. Karena dia konstanta ya. Dan juga Z-nya pasti sama. Karena ini ion mirip hidrogen. Pasti dia satu nilai Z-nya ya. Maksudnya nilai Z-nya cuma ada 1 ya. Seperti itu. Maka kita bisa tuliskan jadi per lambda A per 1 lambda B itu akan dengan 1/9 minus 1/16 minus 1/36 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita susun ulang ini menjadi lambda B per lambda A sama dengan ini kalau misalnya kita masukkan ya 1/9 min 1/16 per 1/9 min 1/36. Dapatkan nanti lambda B sama dengan, kita masukkan dulu ya nilainya. (0,833 kali lambda A ya. 5,833 kali lambda A. Maka lambda B sama dengan, kalau kita masukkan angkanya, 30,37 nanometer ya. Dapat nilai lambda si B. Nah, gimana lambda C-nya? Dengan cara yang sama, ya lambda C kita bisa dapatkan
Bentar. Maka di sini ya, seper lambda A per seper lambda C ya sama dengan 1/9 min 1/16 dibagi 1/9 min 1/49 ya, karena 1/7 kuadrat. Maka lambda C per lambda A sama dengan, kalau kita hitung ya, 0,536 ya, 0,536 nilainya ya, begini. Oke, maka saya bisa dapatkan di sini lambda C itu sama dengan 0,536 kali lambda A. Maka lambda C sama dengan, kalau kita masukkan nilai lambda A-nya, dapatnya adalah 27,92 nanometer. Ya, kita dapatkan lambda A dan lambda B dan lambda C ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, tentukan nomor atom dan muatan dari ion tersebut jika diketahui nilai tetapkan Rydbergnya segini. Nah, berarti sekarang kita lihat, kita bebas mau pakai lambda A, B, dan C karena pasti sama hasilnya. Seperti itu. Misalkan kita pakai lambda yang A, maka 1/lambda A sama dengan RH dikali kuadrat kali 1/N2 kuadrat min 1/N1 kuadrat. Kita masukkan ya, maka nilainya karena lambda A itu sama dengan 52,09 nanometer, kita ubah ke cm dulu. Sama dengan 5,209 kali 10 pangkat 6 cm ya. Maka 1/5,209 kali 10 pangkat 6 cm sama dengan 19730 cm min 1 minus 1/4 kuadrat ya, garis A. Maka dapatkan nanti ini Z kuadrat sama dengan 1/5,209 10 pangkat min 6 cm dikali 19730 cm min 1 dikali 1/9, nanti Z kuadratnya kita dapatkan nilainya adalah, bentar. Kalikan dulu ya teman-teman di sini. Dapatnya Z kuadrat sama dengan 35,99 atau Z kuadrat itu mendekati 36. Berarti Z-nya sama dengan 6. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel periodik, Z dengan nomor atom sama dengan 6 itu adalah atom karbon. Nah, sehingga karena atom karbon nomor atomnya 6, biar dia bisa memiliki elektronnya sama dengan 1, ya ini kan berarti mengandung 6 elektron. Biar dia menjadi ion mirip hidrogen, berarti karbon itu harus bermuatan 5+. Maka ini akan mengandung 1 elektron atau ion mirip hidrogen ya. Sehingga muatan dari ion tersebut adalah +5, di mana spesiesnya itu adalah berarti 6 karbon 5+ atau karbon 5+ ya, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau masih kurang dipahami? Teman-teman silakan. Saya mau tanya, Kak. Ya, gimana? Bisa? Kalau misalnya kebalik-balik nentuin N1 sama N2-nya itu ngaruh ke perhitungannya apa nggak apa-apa gitu, Kak? Oke, jawabannya nggak apa-apa, nggak masalah karena sebenarnya ini dimutlakin ya, jadi pasti positif nilainya gitu. Kalau misalkan nanti kamu misalkan lagi ngitung terus dapatnya negatif, tinggal mutlakin aja biar positif. Karena kalau kamu balik-balik itu cuma beda tandanya saja, tapi nilainya tetap sama, magnitudonya sama gitu. Jadi kalau misalkan 1/4 kuadrat min 1/3 kuadrat, ya ini pasti sama dengan minus dari 1/3 kuadrat min 1/4 kuadrat gitu. Oke? Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Gitu ya. Jadi apa-apa teman-teman mutlakin aja positif nilainya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan.
Kalau masih ada. Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ya ke soal selanjutnya, ke bab selanjutnya tentang bilangan kuantum ya. Nah, jadi untuk bilangan kuantum itu ya teman-teman, itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah N, disebut sebagai bilangan kuantum utama ya. Kuantum utama yang menggambarkan atau menjelaskan tentang energi suatu atom ya, energi elektron dalam atom ya. Itu dilihat dari nilai N-nya. Lalu yang L kita sebut sebagai namanya, oh iya, nilai N itu bisa bilangan bulat positif ya. Nih aku tulis dulu ya. N itu nilainya bilangan bulat positif ya. Itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada L, di mana L ini merupakan bilangan kuantum azimut ya. Bilangan kuantum azimut. Nah, ini menyatakan bentuk orbital dari elektron dalam atom. Di mana orbital itu sebenarnya suatu lokasi atau tempat kemungkinan ditemukan suatu elektron. Ya, L itu nilainya dimulai dari 0, 1 sampai N-1 ya. 0, 1, 2 sampai N-1. Pokoknya nilai akhirnya itu adalah N-1. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 2, maka nilai L yang mungkin itu cuma 0 dan 1 karena sampai N-1. Oke. Lalu selanjutnya ML itu adalah bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik ya. Nah, ini menyatakan orientasi orbital ya, atau arah dari suatu orbital. Nah, di mana di sini untuk nilai ML sendiri ya, itu nilainya dari minus L sampai plus L. Jadi minus L, kemudian minus L plus 1, minus L plus 2, sampai plus L. Ya, seperti itu ya. Jadi dari minus L sampai plus L. Lalu kemudian yang terakhir MS atau bilangan kuantum spin ya. Itu menyatakan arah elektron ya. Spin ini menyatakan arah atau orientasi elektron. Nilai MS itu hanya 2, yakni plus setengah dan min setengah ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, dalam atom barium berapa banyak elektron yang memiliki nilai L sama dengan 0? Nah, kita tahu ya berarti barium itu 56 ya, 56 barium. Nah, ingat L sama dengan 0 itu berarti orbital S ya. Nah, orbital S, ini aku tulis ya, ini L sama dengan 0 itu adalah orbital S, L sama dengan 1 adalah orbital P, L sama dengan 2 itu adalah orbital D, L sama dengan 3 adalah orbital F. Orbital S itu punya satu kamar saja di sini ya. Orbital P punya ini ML-nya min 1, 0 plus 1, ini ML-nya pasti 0 kan ya. Ingat ML itu nilainya dari minus L sampai plus L. Kalau L-nya sama dengan 0, ya pasti ML-nya itu cuma ada 0. Lalu kalau P itu ML-nya minus 1, 0 plus 1. Ini nggak harus seperti ini ya, boleh min 1 di kanan, boleh di tengah, boleh di kiri. Ini untuk menggambarkan saja biar teman-teman kebayang. Lalu untuk D, dia punya 5 kamar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu yang F punya 7 kamar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 3, 6, kelebihan kamarnya sekarang. 3, 6, 7. Nah, ini berarti dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3 ya, seperti ini. Oke. Nah, di mana satu kamar itu maksimal diisi 2 elektron. Berarti untuk
Nih, satu kamar itu maksimal diisi 2 elektron. Berarti untuk orbital X itu maksimal 2 elektron, orbital P maksimal itu diisi 6 elektron, orbital D maksimal diisi oleh 10 elektron, lalu orbital F maksimal diisi oleh 14 elektron. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Nah, untuk nilai L sama dengan 0, berarti dia merupakan orbital S. Sudah pasti dia hanya punya satu kamar saja. Sehingga ini adalah maksimal ya 2 elektron ya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kita lihat barium itu kan dia terletak di periode 5 ya. Kalau kita tulis konfigurasi elektronnya, dia 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 ya. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 5s2, kemudian lanjut ke bawah ya, di sini 4d10, kemudian 5p6 dan 6s2. Nah, kita lihat di sini ya. Sebentar. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56 ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, barium, berilium, magnesium, tadi aku ini dulu ya, Be, Mg, Ca, Sr. Oke, benar ya. Sr 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat kan yang diminta itu adalah yang bilangan kuantumnya L sama dengan 0, berarti yang orbital S. Ya, ini orbital S, lalu ada orbital 2s, ada orbital 3s, ada orbital 4s, ada orbital 5s, dan ada orbital 6s. Jadi terdapat 6 orbital yang punya nilai L sama dengan 0 ya. Di mana masing-masing itu ada 2 elektron ya. 1s-nya itu ada 2 elektron, kemudian 2s itu ada 2 elektron, 3s2-nya itu ada 2 elektron, 4s2-nya juga ada 2 elektron, 5s2-nya ada 2 elektron, dan 6s2-nya juga ada 2 elektron. Sehingga total jumlah elektron yang menempati nilai L sama dengan 0 pada atom barium itu ada 12 elektron ya. Seperti itu ya. Jadi ada total sebanyak 12 elektron yang memiliki nilai L sama dengan 0 pada atom barium ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah sudah jelas teman-teman untuk yang bagian A? Atau ada yang masih belum paham? Gimana? Jelas? Oke, kalau misalkan jelas. Nah, untuk yang bagian B-nya dengan cara yang sama ya. Sekarang untuk nilai ML sama dengan 1 ya. Oke, sebentar ini aku tambahkan dulu slide-nya. Nah, untuk nilai ML sama dengan 1 ya. Maka nilai yang mungkin itu hanya untuk ya, hanya untuk L sama dengan 1 dan L sama dengan 2. Karena untuk L sama dengan 0 tidak mungkin ada ya. Ini L ya. Tidak mungkin ada ML sama dengan 1. Ini nggak mungkin ya, seperti itu. Maka ini hanya ada 2 kemungkinan untuk L sama dengan 1 dan L sama dengan 2. L sama dengan 1 itu untuk orbital P, L sama dengan 2 untuk orbital D ya. Nah, sedangkan untuk ML sama dengan 1 itu kan berarti satu kamar saja ya. Ini kan berarti satu kamar ya. Satu kamar ya. Seperti ini maksudnya. Itu berarti maksimal 2 elektron. Sekarang kita cari dari barium tadi itu ada
berapa saja yang mempunyai nilai L sama dengan 1 dan 2. Kita tuliskan lagi 1S1, 1S2, 2P, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, dan terakhir 6S2. Nah, kita lihat ada orbital P yang pertama itu 2P6 ya. Lalu 3P6, lalu 4P6, lalu 4D10 dan 5P6 ya. Jadi ada di sini dari orbital 2P yaitu 2 elektron untuk nilai ml-nya sama dengan 1. Lalu untuk orbital 3P juga itu ada 2 elektron yang nilai ml-nya itu sama dengan 1. Lalu untuk orbital 3D juga sama ya. Ada 2 elektron untuk nilai ml-nya sama dengan 1. Lalu untuk orbital 4P juga ada 2 elektron untuk nilai ml-nya sama dengan 1. Lalu terakhir untuk orbital 4D itu terakhir untuk 5P juga sama, ada 2 elektron untuk nilai ml sama dengan 1. Jadi kalau kita gambarkan 2P kan 3 kamar nih ya. Nah, itu kan kita lihat ada ml-nya -1, 0, dan +1. Karena dia 2P6, maka semuanya terisi penuh ya. Maka terdapat 2 elektron ya yang menghuni ml sama dengan +1 ya, seperti itu. Sehingga total keseluruhannya itu ada 12 elektron ya, seperti itu. Oke, itu untuk jawaban A dan jawaban yang B. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Mungkin untuk bilangan kuantum masih kurang jelas. Oke, kalau misalnya belum ada, kita lanjut ya. Ini dan coba teman-teman kerjakan ya, ini karena waktu kita sudah mau habis juga. Silakan teman-teman kerjakan, nanti aku tuliskan jawabannya setelah pertemuan ini ya. Silakan teman-teman cari nih berapa jumlah elektron yang punya bilangan kuantum segini. Oke, untuk konfigurasi elektron mungkin hasilnya udah bisa ya teman-teman ya. Mungkin ini kita lewat aja karena teman-teman mungkin sudah bisa juga konfigurasi elektron menggunakan aturan hujan ya, biar lebih gampang mengingatnya. Ini 1S, seperti ini aturan hujan ya. S, P, S, P, D, S, P, D, F, S, P, D, F, G, S, P, D, F, G, H. Nah, seperti ini aturan hujan. Nah, kita coret seperti ini, 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 kemudian ini, dan begini ya. Jadi urutannya seperti ini ya dari aturan hujan ya. Silakan teman-teman tuliskan. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Oke. Nah, kita lanjut sedikit kali ya ke sifat-sifat atom ini. Oke. Nah, ini yang pertama itu ada muatan inti efektif. Jadi ZeFF atau muatan inti efektif ya. Itu definisinya itu adalah muatan yang sebenarnya atau muatan positif kali ya bahasanya biar jelas. Muatan positif yang sebenarnya dirasakan oleh elektron. Nah, gimana rumusnya itu adalah ZeFF itu sama dengan Z minus sigma. Z itu adalah jumlah proton atau nomor atom, sama aja. Sigma itu menyatakan konstanta perisai. Konstanta perisai. Nah, untuk TPB kita asumsikan elektron yang ada di dalam itu 100% melindungi elektron yang di luar. Seperti apa sih contohnya? Misalkan ya, litium itu kan konfigurasinya
1s2, 2s1. Berarti ada 2 kulit ya. Kalau kita gambarkan ini plus 3, ini plus ya, ini plus 3. Lalu ini ada kulit pertama di sini ya, diisi oleh 2 elektron. Lalu terakhir ada kulit kedua ya, diisi oleh 1 elektron. Nah, si elektron yang berwarna merah ini itu tidak akan merasakan muatan plus 3. Ini kan muatannya plus 3 nih. Nah, elektron yang ada di kulit kedua ini itu tidak akan merasakan muatan sebesar plus 3. Kenapa? Karena sudah dihalangi oleh teman-teman yang di dalam. Ada 2 elektron yang di dalam. Nah, analoginya itu kalau teman-teman punya rumah, misalkan ya, berlapis. Ini ada dalam dan ada bagian luar. Misalkan teman-teman ini di dalam sini ya. Nah, ini ada 2 temennya di luar sini misalkan. Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada panas ya, misalkan ada panas, misalkan ini ada panas, misalkan ya, atau ada apa tembakan misalkan, maka teman-teman atau kita yang di dalam itu akan merasakan tembakan atau panas ini yang lebih kecil dibandingkan yang di luar karena sudah terhalangi oleh teman-teman yang ada di luar sehingga ini disebut sebagai namanya efek shielding atau efek perisai. Di dalam kasus ini ya elektron yang berwarna hitam ya itu melindungi elektron yang ada di luar atau yang warna merah. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa sih muatan yang sebenarnya dirasakan oleh elektron yang berwarna merah, yakni nilai ZeFF-nya. Berarti di sini ZeFF dari litium itu nilainya adalah 3 dari muatan positif dikurangi ada berapa elektron yang melindungi dia? Ada 2 elektron yang melindungi dia, maka 3 dikurangi 2 sama dengan plus 1. Jadi elektron yang berwarna merah ini akan merasakan muatan sebesar plus 1. Jadi elektron warna merah itu muatan positif sebesar plus 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk yang litium. Nah, gimana kalau magnesium? Magnesium tinggal kita gambarkan saja konfigurasinya ya. Ntar ini tambahkan dulu kertasnya. Slide-nya. Ya, oke. Jadi magnesium kita tinggal tulis aja nomor atomnya kan. Tuh. Oh, salah. Ini dulu. Nah, magnesium itu kan nomor atomnya adalah 12 ya. 12 Mg berarti 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Berarti yang paling luar di kulit ketiga ya. Kulit terluar atau valensi ya. Maka kita bisa tuliskan nilai ZeFF untuk magnesium yaitu sama dengan 12 proton dikurangi ada berapa nih elektron yang di dalam? Ada 10 elektron ya. Ini elektron kulit dalam yang akan melindungi si kulit terluar. Berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2 ya, seperti itu. Lalu untuk silikon gimana? Silikon itu nomor atomnya 14. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Ini ada kulit terluar ya. Kulit terluar. Karena N-nya sama dengan 3. Nah, sedangkan yang ini adalah kulit yang di dalam ya. Kulit ini ada elektron, kulit terluar, ini elektron, kulit terluar, kulit dalam. Sehingga nilai ZeFF untuk silikon itu akan sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4 ya. Kalau terakhir brom itu nomor atomnya 35, maka dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, dan 4P3. 4P5 ya. Nah, 4, 10, 12, 18, 20, 30, ya 4P5. Nah, biar lebih rapi, kita tuliskannya seperti ini ya. 3D10 ya, 4S2. Maka yang N-nya sama dengan 4 ini merupakan elektron kulit terluar atau valensi, sedangkan yang di dalamnya itu adalah elektron yang di kulit dalam yang akan melindungi atau memperisai si elektron valensinya ya. Elektron kulit dalam. Sehingga nilai ZeFF untuk brom itu akan sama dengan 35 dikurangi, ada berapa nih? 10, 16, 18, 24, 26 dengan 7 ya. Jadi ini adalah untuk nilai ZeF bagi Mg, silikon, dan brom. Oke. Sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman atau apakah ada yang masih kurang jelas? Silakan ditanyakan. Oke. Kalau sudah jelas, mungkin tinggal jari-jari aja ya terakhir. Ya. Nah, ini jari-jari ya teman-teman, untuk trennya ya. Semakin besar nilai ZeFF, ya berarti logikanya kan semakin kuat tarikan antara muatan dan elektron, maka jari-jari ya itu akan semakin kecil ya. Nah, atau dengan kata lain, semakin ke kanan ya dalam satu periode ya, dalam satu periode, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Lalu semakin ke bawah dalam satu golongan, maka jari-jari atom akan semakin besar. Karena apa? Karena terjadi penambahan kulit, makanya jari-jarinya akan semakin besar. Jari-jari itu adalah jarak antara inti atom terhadap kulit terluar ya. Ini misalkan ini muatan positif, ini elektron. Nah, misalnya ini elektron terluar di sini nih, elektron, ini elektron. Nah, ada lagi di sini di luar. Ini elektron misalkan. Nah, jari-jari atom itu jarak yang paling jauh dengan elektron terluar. Nah, seperti ini misalkan. Ini penggambarannya seperti ini ya. Ini adalah jari-jari atom ya, seperti itu. Nah, kayak ini penggambaran simplifikasinya biar bisa dipahami. Oke, jadi kalau misalnya semakin besar muatan positif yang dirasakan oleh elektron terluar, ya sudah pasti semakin kecil jari-jarinya karena dia tertarik ke arah dalam. Sehingga kalau kita bandingkan Mg dan S ya, Mg itu nomor atomnya 12, S itu nomor atomnya 16. Mg ini dia punya ZeFF sama dengan 2, sedangkan sulfur nilai ZeFF-nya sama dengan 6. Ini dua-duanya di periode 3. Maka sudah jelas ya, karena nilai ZeFF atau sulfur ini letaknya di sebelah kanan Mg, maka jari-jari Mg sudah pasti lebih besar dibandingkan jari-jari dari sulfur ya, seperti itu. Karena sulfur letaknya di sebelah kanan dari si Mg. Lalu untuk arsen dan bismut, arsen ini nomor atomnya 33, bismut itu nomor atomnya 83 ya. Nah, ini letaknya ini ZeF-nya. Jangan teman-teman cek dan hitung. Ini ZeF-nya itu 5. Ini ZeFF-nya juga 5 ya. Nah, sama nih. Periode 4. Sedangkan ini di periode 6 ya. Karena base mood itu di periode 6 atau lebih di bawah ya. Karena BI letaknya di bawah AS, atau dengan kata lain karena kulit BI lebih besar atau lebih banyak dibandingkan AS, maka
jari-jari bismut itu lebih besar dibandingkan jari-jari dari si arsen ya. Seperti itu untuk jari-jari trennya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini untuk kation dan anion juga sama ya, jari-jarinya itu mengandung seperti ini kan. Kalau misalkan kation itu kan berarti dia melepaskan elektron ya. Melepas elektron. Berarti nanti menyebabkan tarikan elektron terluar dengan inti atom semakin kuat ya. Inti atom makin kuat sehingga sudah pasti jari-jari kation itu pasti akan lebih kecil dibandingkan jari-jari si atomnya ya. Misalkan berarti jari-jari Na+ sudah pasti lebih kecil dibandingkan jari-jari dari atom Na ya. Sedangkan kalau anion itu kan berarti dia menerima elektron kan ya. Nah, karena dia menerima elektron otomatis terjadi tolak menolak antara sesama elektron ya. Terjadi tolak menolak elektron terluar ya. Sehingga jari-jarinya makin besar ya. Maka di sini kalau kita tuliskan R anion itu pasti lebih besar dibandingkan R atom. Contohnya misalkan R Cl- itu pasti lebih besar dibandingkan R atom Cl ya, seperti itu. Di sini kan ada N-, N3-, O2-, F-, dan Ne. Mereka letaknya di periode oh ya, semuanya ini punya elektron yang sama ya. Na+ dan Mg nah, dan Mg2+ ya. Ini semuanya punya elektron yang sama ya. Jumlah elektronnya sama-sama 10. Nah, berarti sekarang yang kita lihat dari apanya? Muatan positifnya. Karena sama-sama jumlah elektronnya 10, kita lihat. N3- itu jumlah protonnya ya sama dengan +7. Lalu untuk O2- jumlah protonnya itu +8. Protonnya itu +9. Untuk Ne jumlah protonnya itu adalah +10. Untuk Na+, jumlah protonnya itu adalah +11. Dan Mg2+ jumlah protonnya itu adalah +12. Sehingga kalau kita pakai logika otomatis semakin banyak jumlah proton, maka semakin tertarik elektron terhadap proton tersebut. Karena mereka mereka berenam memiliki jumlah elektron yang sama-sama 10, sedangkan jumlah protonnya berbeda-beda, maka ion yang jumlah proton yang paling banyak itu akan memiliki jari-jari yang paling kecil karena dia akan menarik kuat elektron yang ada di luar tersebut, sehingga urutan jari-jarinya ya akan menjadi seperti ini. Rmg2+ yang paling kecil, lalu Rna+, lalu Rne, lalu Rf-, lalu RO2-, dan terakhir yang paling besar adalah Rn3-. Sekali lagi, semakin banyak jumlah protonnya, maka semakin kuat tarikan antara elektron dan proton tersebut. Sehingga jari-jarinya akan semakin kecil. Ini disebabkan karena mereka berenam ini memiliki jumlah elektron yang sama. Sehingga kita hanya melihat dari jumlah protonnya saja. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis juga, sampai di sini dulu aja. Teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan mungkin sejauh ini atau masih kurang jelas? Boleh, silakan. Apakah bisa dipahami teman-teman sampai di bagian akhir ini? Oke, bisa. Oke, kalau bisa mungkin nanti aku habis ini share slide-nya. Yang ini maaf ya belum bisa kebahas karena mungkin waktunya juga udah habis. Oke, makasih teman-teman yang sudah
memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga dilancarkan untuk belajarnya juga. Jangan lupa di-review lagi materinya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ke grup atau boleh tanyakan personal chat ke aku ya. Seperti itu. Oke. Dari aku mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Waalaikumsalam. Masih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, Oke, Kak. ya sama-sama. Semangat.